Kayak mungkin apa nih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Reski Ramdhani Sucipto sebagai dosen di Kala Institut pada program studi Bisnis Digital. Kalau pertama kali membangun bisnis itu sebenarnya sudah mungkin ada di di jiwanya gitu kali ya. Waktu kuliah pun sudah sering beberapa kali memulai bisnis yang kecil-kecilan aja, kayak jual-jualan kerudung, jualan celana yang bahkan modalnya saya nggak butuh modal gitu kan, cuman jadi reseller. Belum seheboh sekarang resellernya, jadi kayak cuman cari supplier di internet, kemudian dapat dijual lagi, dan pas kuliah juga kayak gitu. Nah, mungkin udah kebiasaan mencoba kalau sudah lihat peluang, oh ada nih yang bisa dijual nih, kita coba jual lagi deh kayak gitu. Terus pas awalnya dimulai bisnis serius itu kayaknya pas habis nikah ya, sama suami, masih belum ada anak, belum kerja kayak gitu. Yang paling saya ingat itu yang diseriusin itu bisnis yang belum saya lihat di Makassar. Terus saya sering lihat produknya di Bandung, kayak contohnya waktu itu kelapa di dalam botol. Itu kan di Makassar kayaknya waktu itu belum ada sama sekali. Sedangkan di Bandung itu udah banyak banget. Sempat waktu itu beberapa komentar, ngapain sih, ngapain gitu. Kelapa di Makassar tuh di pinggir jalan banyak banget kayak gitu. Ngapain dibotolin lagi gitu katanya. Tapi ya karena kalau bisnis itu ya kita coba aja dulu, kalaupun gagal ya nanti kita inovasi lagi gimana mau mengubahnya dan lain-lain. Nah di situ pas udah diseriusin, alhamdulillah waktu itu jalan bisnis kelapanya, kemudian jalan lumayan besar, nyetok ke beberapa kafe-kafe terkenal di Makassar, kafe-kafe hits lah di Makassar gitu sempat. Tapi berhenti produksi di tengah jalan karena ya sudah mulai keterima kerja, sudah mulai ada anak dan lain-lain. Itu awalnya. Jadi sebenarnya untuk bisnisnya awalnya tuh coba-coba, tapi lama-lama jadi kebawa gitu kan. Ya tidak terlalu banyak waktu yang kita harus pakem di situ gitu. Kemudian apalagi ya, untuk visinya sendiri sih kalau kenapa sih selalu mau berbisnis, mungkin lebih ke karena ya satu karena waktunya jauh lebih fleksibel, dan yang kedua ya dari dulu cita-cita atau doa saya tuh biar bisa berguna untuk orang banyak. Jadi kalau kita berbisnis ya mungkin kita bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain, berguna untuk orang lain, berguna untuk sekitar kita lah paling tidak kayak gitu. Ya, bagaimana menyamakan perspektif ya. Dalam selama perjalanan ini sering kita berbeda pendapat ya. Kita berdua sih ngobrolin bisnisnya itu biasanya di tempat makan atau sebelum mau tidur, biasanya lagi suasananya lagi enak gitu, baru kita obrolin bareng. Jadi kayak kalau lagi makan siang kita suka berdua obrolin apa aja sih hari ini yang perlu dievaluasi hari ini. Kalau misalnya malam ini tadi karyawannya kayak gimana, terus penjualannya misalnya seperti apa, dan kendalanya apa kayak gitu kan. Jadi diobrolinnya pas berdua. Dan biasanya sih yang selalu ingetin kalau misalnya kalau saya misalnya biasanya ambil keputusannya mungkin karena perempuan kali ya, jadi agak
agak lembek. Biasanya kalau saya biasanya mengambil keputusan itu dengan data-data history ini. Ya, histori-histori yang ada, yang realnya seperti itu. Jadi ya saling menyeimbangkan sebenarnya. Enaknya berbisnis dengan partner itu ada yang mengingatkan, ada yang menyeimbangkan. Ya kemudian saling mengingatkan lah ya. Kalau misalnya kalau ini terlalu kayaknya kalau ini terlalu kasihan, terlalu keras, atau mungkin yang ini terlalu lembek deh, itu by data tuh harusnya seperti ini, jadi ditegasin kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Kalau saya gaya kepemimpinan yang dipakai itu ya disesuaikan juga sama teori yang ada. Secara mungkin saya sebagai dosen mempelajari beberapa teori yang ada, teori-teori terkini, misalnya kayak beberapa gaya-gaya kepemimpinan yang bisa saya aplikasikan ya berdasarkan teori-teori biasanya sih. Tapi walaupun ya tidak semuanya apa yang kita pelajari itu bisa diaplikasikan langsung di lapangan, ya Pak ya? Ya boleh gitu. Ya. Ya kalau saya pribadi itu gaya kepemimpinan itu serius tapi santai. Jadi waktunya jam kerja serius, tapi setelah waktunya istirahat atau pulang kerja, saya dengan karyawan lebih berinteraksi, keluhannya hari ini apa, masalahnya dalam bidang ini apa, dalam bisnis ini apa, gitu sih. Jadi bondingnya juga dapat kali ya. Oke, kenapa mau jadi dosen? Itu sebenarnya cita-cita dari SMA kali ya, kayak mau mengajar, mau berbagi ilmu, kemudian Mama juga itu sampai kayak iya jadi dosen aja bagus, jadi bisa berguna sama orang, masih bisa ada waktu untuk keluarga, ataupun mau punya bisnis juga mungkin masih bisa gitu. Jadi waktunya bisa dibilang lebih fleksibel walaupun tidak fleksibel amat. Ya, jadi seperti itu. Kenapa mau jadi dosen ya? Satu, karena mau berbagi ilmu dan mau terus belajar. Jadi apa yang kita dapat di kelas, apa yang kita ajarkan, tentu kita pelajari dulu kan. Nah, apa yang kita pelajari, kita sharing ke orang dan bisa diaplikasikan sendiri ke kita, ke bisnisnya kita, ke kesehariannya kita, seperti itu sih. Gunanya jadi dosen itu banyak banget, untuk kita, untuk orang lain, ya seperti itu. Menurut saya ya, itu kita pasti harus menggabungkan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan sama teori, karena orang yang sudah merasakan pasti teori itu belum tentu sama plek-ketiplek ke lapangan. Bahkan banyak yang ada bahkan teori yang tidak terpakai mungkin, atau bahkan teorinya baru oh iya nih, ini yang saya dapat kemarin di kelas nih, bisa nih saya aplikasikan di sini. Jadi biasanya karena mungkin kebetulan saya itu praktisi, biasa digunakan di bisnis misalnya. Jadi apa yang saya dapatkan di bisnis itu yang saya jadikan contoh misalnya di kelas. Beberapa mata kuliah misalnya kayak bagian operasional kah begitu, ataupun digital marketing misalnya. Kan bisnis-bisnis yang zaman sekarang banyak bisnis-bisnis yang masih konvensional, kayak jualan-jualan gas misalnya, seperti itu kan masih sangat konvensional. Tapi bagaimana saya mendistribusikannya ke lebih menggunakan teknologi, misalnya dari pencatatan, dari pemasaran, yang rata-rata kayaknya untuk penjual gas kita masih jarang kan dapat untuk marketingnya seperti itu. Tapi ya saya beberapa kali mengimplementasikan apa yang saya dapat di kelas dan saya jadikan contoh untuk anak-anak. Contohnya nih, setradisional ini, sekonvensional ini nih misalnya nih bisnisnya, bagaimana kalian bisa mengubahnya, atau inovasi apa sih yang teman-teman bisa beri masukan misalnya, seperti itu.
kurang lebih seperti itu. Jadi ya pasti kita harus, apa yang terjadi di lapangan itu kita harus sesuaikan dengan teori yang ada, kita harus menyesuaikan seperti itu sih. Kalau saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau SMA mungkin kalian itu masih dimomong ya, kayak sama orang tua yang masih diatur. Per kalian masuk kuliah itu kalian sudah harus mandiri, kalian sudah tahu arahnya mau kemana, membawa diri kalian itu ke arah mana, itu kalian yang tahu. Jadi menurut saya kalian buang-buang waktu kalau di semasa kuliah kalian hanya belajar saja di dalam kelas. Ya kalian sebaiknya mengikuti organisasi, mencoba berbagai pengalaman, misalnya skill yang kalian punya, atau misalnya pengalaman menjual, bahkan menjual cake, ataupun menjual yang kecil-kecilan aja awalnya, kayak gitu aja itu sudah menumbuhkan rasa-rasa survive-nya lah kalian, seperti itu. Jadi ya selalu saya bilang sama anak-anak, jangan jadi kupu-kupu, jangan cuman kuliah pulang. Kalian harus cari pengalaman sampai malam, kalian pun harus begadang cari komunitas, cari kesibukan yang bermanfaat seperti itu. Karena after kuliah ya real life itu di situ. Jadi bekal kalian selama S1 itu di situ, kalian membawa diri kalian, masa depan kalian kemana. Seperti dari awal kenapa saya mau jadi dosen, ya karena mungkin menurut saya lebih fleksibel lah dikit waktunya ya dibanding karyawan yang 8 to 5 kayak gitu. Jadi sesuai dengan kesepakatan sama suami itu, kalau kita untuk waktu untuk anak itu selalu ada. Jadi nggak jam kerja itu ada jamnya. Misalnya kita tuh kesepakatannya pagi-pagi ngantar anak sama-sama ke sekolah, biar merasa orang tuanya masih hadir untuk mengantar. Terus habis itu ya mungkin habis itu kita pulang bareng ya, jam pulang sekolah kita pulang bareng, atau biasanya kesepakatan sama suami juga tuh biasanya makan malamnya bareng. Terus habis itu nanti tidurnya baru semuanya bersamaan. Nah di situ cerita sama anak-anak, kesibukannya hari ini apa, struggle-nya hari ini apa. Jadi ya saya sih tetap mau dilihat sama anak itu kalau ayah sama ibunya tuh bangun pagi, kerja, tapi kita masih bisa ada waktu untuk anak-anak, mau nemenin hobinya, nemenin main, itu masih bisa. Jadi anak tidak melihat, menurut saya ya, tidak melihat kalau orang tuanya misalnya cuman di rumah. Saya mau menanamkan kalau kita memang harus bekerja, kita harus berguna untuk orang, misalnya seperti itu. Kalaupun juga bekerja untuk bisnis di bawah, kadang anak-anak juga saya bawa, walaupun masih kecil-kecil suka saya bawa nih, ini lagi kerjain ini ya, lagi hitung ini, misalnya biar karyawan yang ini misalnya kerjanya ini, walaupun mungkin anak kecil belum terlalu mengerti, tapi ya di sounding, jadi dia tahu kalau orang tuh harus bekerja untuk mendapatkan uang. Terus untuk membeli mainan misalnya, kadang itu juga saya jadikan reward misalnya, seperti itu. Kalau saya lebih ke anak-anak melihat mungkin mamanya itu selalu ada, terus mama yang baik, yang sabar. Jadi anak-anak itu kalau ada apa-apa terbukanya sama saya, mau pertanyaan apapun, mau dia mengalami kesulitan apapun, curhatnya sama saya. Mungkin lebih ke mode mama ya kali ya, jadi mama yang selalu ada untuk mereka. Terus ya tapi mama yang kuat, yang maksudnya ya mama juga bisa bekerja sendiri, tidak bergantung sama orang lain, bisa berguna untuk orang lain, tapi hatinya lembut. Dasar kita melakukan sesuatu itu misalnya ya karena kita kasih alasan yang menyentuh, misalnya seperti itu sih. Lebih ke mama yang selalu ada untuk anak-anak sih.
Oke, kalau kita lebih ke karakter atau mungkin mental yang disiapin ya. Iya. Jadi bagaimana keseharian atau bagaimana mendidiknya kita ke anak-anak itu lebih ke bekal untuk nantinya itu lebih ke bagaimana sikapnya anak-anak, bagaimana karakternya anak-anak yang bagus. Kita tidak pernah membatasi ya apa-apa kalau besar mereka menjadi apa. Kita lebih kayak sekarang lebih ke memberikan pilihan, memperkenalkan banyak pilihan. Kamu senangnya yang mana? Kemudian nanti dia lebih ke mana kesenangannya. Ya, Kemudian jadi kita juga ngajarin ke anak-anak itu dia ngambil keputusan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya. terus biasanya ke anak, biasanya anak-anak sih lebih dengar ke bapaknya ya, lebih ke tegasan bapaknya. Iya, kalau untuk kita mewariskan itu, kalau saya sih lebih ke peribahasa ikan. Jadi kalau mau ikan itu jangan kasih si ikannya, tapi bagaimana mendapatkan si ikan itunya. Jadi kalau dia mau makan ikan kita nggak kasih ikannya, Iya, tapi kasih pancingannya. Iya. Bagaimana mereka untuk mendapatkan apa yang dia mau, kita coba fasilitasi untuk mendapatkan mereka yang berusaha sendiri untuk mendapatkan itu. Iya, ya maksudnya ya casnya itu di suami sih sebenarnya. Kalau biasa kita pulang capek, misalnya bad mood, itu suami yang support. Kenapa kenapa apa tadi di kantor, apa yang bikin apa yang bikin kepikiran, apa yang bikin pusing seperti itu. Ya sebetulnya kalau casnya ya sebenarnya suaminya sih, jadi dia yang meyakinkan, oh everything's gonna be okay, misalnya seperti itu. Oh jadi kalau kayak begini, jadi kalau saya itu tipe yang curhat memang juga ke suami. Apapun yang di kantor yang saya dengar, ya misalnya di kantor tadi tuh ada Pak ini kayak gini, misalnya tadi ada mahasiswa saja yang ngomong kayak gini, itu saya kasih tahu semuanya sama suami. Nah dia yang meluruskan, misalnya seperti itu. Ya terus quality time, jadi chargingnya di situ sih. Bahkan menurutku sama suami beda quality time sama anak sama berdua begitu. Jauh lebih ngecas sih itu, maksudnya lebih oke, full mak, saya tahu apa yang akan saya hadapi besok, bagaimana cara menghadapinya begitu, lebih ke masukan gitu. Kalau melihat dari prosesnya dia bersyukur sih, maksudnya alhamdulillah. Yang tadinya struggle-nya, yang kesibukanku atau misalnya masalahnya tuh cuman sebegini, semakin kesini saya tipe yang bangun itu kalau dikasih kesibukan, selalu bilang sama orang sekitar, alhamdulillah masih dikasih kesibukan begitu. Jadi kalau struggle tak semakin banyak, semakin tinggi misalnya begitu, ya berarti Allah percayakan kita lebih bisa mengatasi itu lebih seperti itu. Jadi ya mungkin semakin kesini semakin sibuk, semakin banyak yang harus dipikirkan, semakin pusing. Ya alhamdulillah sih dikasih kepusingan seperti itu menurutku, karena ya pasti kita bisa lewatin, cuman bagaimana ya kembali ke support, misalnya support sistemnya kita membantu kita menghadapi, bagaimana pandangannya, seperti itu sih. Kalau saya sih ya tipe yang jalanin aja dulu, just coba aja yang ada di depan mata. Peluang juga tidak datang dua kali. Kalau kita terlalu banyak takutnya, terlalu banyak mikirnya, ya terlewat itu bikin kepikiran. Jadi kayak sudah terlewat, tidak bisa mungkin lagi dapat kesempatan itu. Ya kalau saya kita coba aja dulu. Kalaupun memang gagal di tengah jalan, toh masih bisa kita cari kesempatan lain, kita coba cara lain misalnya seperti itu.
apa di anak ya kayaknya, karena kayak saya sebetulnya mau berhenti. Ada kan suatu masa kita capek misalnya seperti itu, masa lelah. Tapi kalau saya lelah, bahkan kalau lelah kan biasa kita kelepasan tuh sama anak. Habis itu mungkin kita nangis, pokoknya mungkin kita kayak gini pasti ya karena anak sih. Kalau nggak ada anakku mungkin setelah mau lepas apa aja, maksudnya nggak berpikir panjang kayak gitu ya kali ya. Jadi biar misalnya semuanya pergi, misalnya saya berhenti di sini, apapun misalnya siapakah pergi, circle ditinggalkan, tapi anakku masih stay di sini, terus mereka masih happy, masih bisa sehat-sehat, terus yang layak begitu sekolahnya, ya kayak begitu sih, lebih ke situ sih. Kalau mungkin bahkan kita nggak rasa capek tak kalau lihat anak tak seperti itu.